Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yaitu penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum itu kita akan membahas tentang aljabar terlebih dahulu agar kalian dapat dengan mudah memahami materi penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita lihat bentuk aljabar 2x plus 6. 2x di sini merupakan satu suku dan 6 juga merupakan satu suku. Jadi, suku-suku dipisahkan oleh tanda operasi hitung. Nah, pada 2x plus 6 ini dipisahkan oleh tanda plus. Kemudian kita akan menentukan komponen-komponen aljabar yang ada pada 2x plus 6. Yang pertama, 2 di sini disebut sebagai koefisien. Nah, koefisien yaitu bilangan yang berada pada depan variabel. Nah, sudah disebutkan kan, berarti X di sini disebut variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Kemudian yang terakhir 6. 6 ini merupakan konstanta, yaitu angka yang tidak mengandung variabel. Supaya lebih jelas lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Andi dan Doni akan membeli alat tulis untuk keperluan sekolah. Mereka akan membeli buku tulis dan ballpoint. Andi membeli 4 buah buku tulis dan 7 buah ballpoint, sedangkan Doni membeli 3 buah buku tulis dan 10 buah ballpoint. Nyatakan permasalahan tersebut ke dalam bentuk aljabar. Nah, Andi dan Doni akan membeli 2 jenis alat tulis yang sama, sehingga kita dapat menuliskan, memisalkan X sebagai buku tulis dan Y sebagai ballpoint. Baik, kita tulis bentuk aljabarnya. Untuk Andi 4 buku tulis ditambah 7 ballpoint. Buku tulis kita ubah menjadi X dan ballpoint kita ubah menjadi Y. Kemudian Doni 3 buku tulis ditambah 10 ballpoint. Buku tulis kita ubah menjadi X dan ballpoint kita ubah menjadi Y. Sehingga bentuk aljabarnya untuk Andi 4x plus 7y dan Doni 3x plus 10y. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai operasi hitung aljabar. Penjumlahan yang pertama. Nah, ini yang di dalam kurung 3x plus 2y min 1 ditambah 2y min x plus 4. Kita buka kurung semuanya ya, karena ini penjumlahan berarti pada bentuk aljabar yang di belakang nilainya tetap sama. Setelah itu kita kelompokkan suku dengan variabel yang sama dan pangkat yang sama. Contohnya ini 3x dan min x kita kelompokkan. Kemudian 2y plus 2y dan min 1 plus 4. Kemudian kita hitung 3x min x berarti 2x ditambah 2y plus 2y menjadi 4y dan min 1 plus 5 menjadi 3. Seperti ini. Yang selanjutnya pengurangan. Nih, 4x plus 3y min 5 dikurangi y plus 2x plus 3. Karena ini pengurangan, berarti bentuk aljabar yang berada di belakang ini kita kalikan dengan negatif. Menjadi 4x plus 3y min 5 min kali y min y min dikali positif 2x min 2x min dikali 3 min 3. Kemudian langkah selanjutnya sama, yaitu dikelompokkan pada variabel yang sama. 4x min 2x ditambah 3y min y min 5 min 3. Kemudian kita hitung menjadi 2x plus 2y min 8. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian dan perkalian. Yang pertama perkalian, ini dikalikan dengan konstanta yaitu 4. Tinggal kita distributifkan. 4 dikali 3x ditambah 4 dikali min 2y ditambah 4 dikali 3. Terus ini mengandung variabel. Contoh yang kedua ini dikalikan 2x. Nah, mengandung variabel. Langkahnya tetap sama, kita distributifkan. Kemudian menghasilkan nih 8x plus 6x kuadrat min 2xy. Jadi di sini 2x plus 3x kan sama-sama memiliki x, jadi x nya kan ada 2,
X kuadrat. Kemudian X 2X dikali min Y menjadi min 2XY, seperti itu. Kita lanjut ke pembagian. 4X min 2 per 2 dibagi oleh konstanta yaitu 2. Berarti 4X kita bagi 2 menjadi 2X, dan min 2 kita bagi 2 menjadi 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bagi dengan bentuk aljabar yang mengandung variabel. Seperti ini, 3x kuadrat min 6x dibagi 3x. 3x kuadrat dibagi 3x dikurangi 6x dibagi 3x. 3x kuadrat bagi 3x itu menghasilkan x, dan min 6x dibagi 3x menghasilkan 2. Nah, baru kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, kita harus tahu dulu sifat ketidaksamaan. Yang pertama, sifat ketidaksamaan yaitu menambah atau mengurangi dengan bilangan positif dan negatif. Kedua, membagi dan mengalih bilangan positif serta membagi dan mengalih bilangan negatif. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, sifat ketidaksamaan dengan menambah atau mengurangi dengan bilangan positif atau negatif, maka tanda ketidaksamaan tetap. Tanda ketidaksamaan itu kurang dari, lebih dari, terus kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Sebagai contoh nih, min 7 kurang dari 3. Benar ya, min 7 kurang dari 3. Kemudian masing-masing ruas ditambah dengan 4 menjadi ini, min 7 ditambah 4 kurang dari 3 ditambah 4 menghasilkan min 3 kurang dari 7. Nah, tandanya tetap kurang dari. Kemudian contoh yang kedua, 5 lebih dari min 2 dikurangi dengan 6 masing-masing ruasnya, jadi 5 kurangi 6 lebih dari min 2 kurangi 6 menghasilkan min 1 lebih dari min 8. Betul kan? Min 1 lebih dari min 8, sehingga terbukti berlaku juga untuk tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kemudian kita lanjut ke sifat yang mengalih dan membagi. Nah, ini kita bagi menjadi 2. Jika mengalih dan membagi bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tetap. Kemudian jika dikali atau dibagi bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan akan berubah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mengalih membagi bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tetap. Contohnya, min 1 kurang dari 2. Jika dikalikan dengan 3 kan bilangan positif. Berarti min 1 dikali 3 kurang dari 2 dikali 3 menghasilkan min 3 kurang dari 6. Benar jika min 3 kurang dari 6, sehingga terbukti. Kemudian kemudian 8 lebih dari min 16. Kita bagi masing-masing ruas dengan 4. 8 dibagi 4 lebih dari min 16 dibagi 4 menghasilkan 2 lebih dari min 4. Nah, terbukti. Kemudian mengalih dan membagi bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan akan berubah. Kita ambil contoh yang sama, min 1 kurang dari 2. Nah, dikali dengan min 3. Tadi yang awal kan kita kali dengan 3. Kemudian ini kita kali dengan min 3. Menghasilkan min 1 kali min 3 kurang dari 2 kali min 3 menghasilkan 3 lebih dari min 6. Nah, tanda di sini akan berubah karena 3 itu lebih dari min 6. Terbukti ya. Nah, contoh yang kedua, 8 lebih dari min 16 dibagi dengan min 4. 8 bagi min 4 lebih dari min 16 dibagi min 4 menghasilkan min 2 kurang dari 4. Tanda di sini berubah. Nah, bisa dibandingkan. Pada saat membagi atau mengalih bilangan positif, tandanya akan tetap, dan saat membagi atau mengalih bilangan negatif, tanda di sini akan berubah.
Nah, tandanya seperti ini. Jika kurang dari, maka akan berubah menjadi lebih dari. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kurang dari sama dengan, maka berubah menjadi lebih dari sama dengan. Dan juga sebaliknya, seperti itu. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita akan membahas satu latihan soal. Nomor 1. Selesaikan pertidaksamaan X plus 5 lebih dari 7 dan gambarkan penyelesaian dalam garis bilangan. Nah, X plus 5 lebih dari 7. Di sini kita akan membuat ruas kiri hanya mengandung X. Sehingga karena dia memiliki 5, maka kita akan kurangi masing-masing ruas dengan negatif 5 dan negatif 5 seperti ini. Menghasilkan X lebih dari 2. Karena dikurangi maka tandanya tidak akan berubah. Nah, X kurang X lebih dari 2. Maka kita cari penyelesaiannya pada garis bilangan. Karena tandanya lebih dari, maka lingkaran di sini tidak penuh. Dan lebih dari 2, maka penyelesaiannya ke kanan. Himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih dari 2. Kemudian soal yang kedua. Selesaikan pertidaksamaan 2X min 3 kurang dari sama dengan 5 dan gambarkan penyelesaian dalam garis bilangan. 2X min 3 kurang dari sama dengan 5. Kita akan mengubah ruas kiri menjadi hanya mengandung variabel X. Berarti ini ada min 3. Kita akan menjumlahkan tiap ruas dengan 3. Seperti ini. 2X min 3 ditambah 3 kurang dari sama dengan 5 plus 3. Supaya di ruas kiri hanya menghasilkan 2X. Nah, 2X kurang dari sama dengan 8. Karena di ruas kiri ini masih sama dengan 2X, kita akan mengubahnya menjadi variabel X saja, sehingga kita akan membagi kedua ruas dengan 2. Kemudian hasilnya X kurang dari sama dengan 4. Karena di sini membagi dua ruas dengan bilangan positif 2, sehingga tanda di sini tidak berubah. Nah, kita gambarkan pada garis bilangan. Karena tandanya kurang dari sama dengan, sehingga lingkaran di sini akan penuh. Dan kurang dari sama dengan, sehingga penyelesaiannya akan ke kiri. Sehingga himpunan penyelesaian X kurang dari sama dengan 4. Lanjut ke soal 3. Selesaikan pertidaksamaan min 1/2 X plus 3 kurang dari sama dengan min 1. Nah, di sini mengandung positif 3, sehingga kita akan mengurangi kedua ruas dengan 3. Seperti ini. Dikurang 3, dan yang kanan juga dikurang 3. Akan menghasilkan min 1/2 X kurang dari sama dengan min 4. Supaya di ruas kiri hanya mengandung variabel X, sehingga kita dapat mengalihkannya dengan min 2. Karena negatif 1/2 dikalikan dengan negatif 2 itu sama dengan 1. Dan yang kanan juga kita kalikan dengan negatif 2. Akan menghasilkan X lebih dari sama dengan 8. Karena kita kalikan dengan bilangan negatif, sehingga tanda kurang dari sama dengan ini akan berubah menjadi tanda lebih dari sama dengan. Nah, garis bilangan untuk penyelesaiannya, lingkarannya penuh karena lebih dari sama dengan dan ke kanan, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih dari sama dengan 8. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ini ya. Halo? Kenapa? Mau mesen lagi? Boleh. Berapa, butuh berapa? 100 kotak? Siap. Satu kotak isinya 20 kilo ya? Oke. Yuk, makasih. Joko, Ali, sini dulu sebentar.
Kenapa bos? Nah bos, Kalian bisa bantuin saya nggak? bantu apa bos? Ngirim barang biasa, pesanan. Berapa banyak bos? 100 kotak, satu kotak 20 kilo. Harus habis bos. Tuh harus lah. Nih kalian kira-kira beratnya berapa ya? Oh saya sih 62 kilogram. Kalau saya 53 kilogram bos. Jadi gini, kalian nanti ngirimnya pakai mobil saya aja. Mobil saya muatnya 835 kilo. Nah itu kalian hitung sendiri berapa bolak-balik. Hitung nih. Apa ya? Susah. Bos saya ngitung diri. Nah, ketika kita menghadapi masalah seperti itu, maka dapat diselesaikan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Dari video tersebut kita dapat tuliskan menjadi sebuah kalimat seperti ini, sehingga kita ketahui bahwa mobil box Pak Bambang tidak dapat mengangkut lebih dari 835 kg, yaitu berarti maksimal 835 kg. Dapat ditulis kurang dari sama dengan 835 kg. Kemudian berat Joko 62 kg, berat Ali 53 kg. Berat setiap kotak 20 kg dan jumlah kotak kita misalkan X karena ini jumlah kotak satu kali berangkat. Nah, daya angkut tidak lebih dari 835 kg. Berarti dapat dituliskan seperti ini. Nah, daya angkut itu terdiri dari berat Joko, berat Ali, kemudian berat kotak dikali jumlah kotak, kurang dari sama dengan 835 kg. Pertidaksamaannya akan menjadi seperti ini, 62 ditambah 53 ditambah 20x kurang dari sama dengan 835. Hasilnya 115 ditambah 20x kurang dari sama dengan 835. Kita sederhanakan ya ini, berarti kita bagi kedua ruas dengan 5, sehingga menghasilkan 23 ditambah 4x kurang dari sama dengan 167. Supaya ruas kiri hanya mengandung variabel x, maka kita kurangi kedua ruas dengan 23 menjadi 4x kurang dari sama dengan 144. Ruas kiri masih mengandung 4x, kita ubah menjadi x, sehingga kita bagi kedua ruas dengan 4 menghasilkan x kurang dari sama dengan 36. Jadi sekali angkut mereka dapat mengangkut kurang dari sama dengan 36 kotak barang, sehingga pada garis bilangan penyelesaiannya seperti ini. Lingkarannya bulat karena kurang dari sama dengan, dan ke kiri. Nah, untuk mengangkut 100 kotak barang, maka Joko dan Ali akan bolak-baliknya sebanyak 100 dibagi 36, menghasilkan 2,7. Kita bulatkan saja menjadi 3. Seperti itu. Nah, penjelasan kali ini sudah selesai. Kalian dapat menyelesaikan kuis-kuis yang ada pada LMS berikut ini ya.